Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andriawan. Dan tentunya Andre tidak sendiri, juga bareng Alif ya. Halo. Seperti biasa di podcast Pratiwi ya. Nah, ini di Bondowoso dengan kota lain, anggap saja di Jember. Ini kayak kapasitas atau banyaknya kendaraan sudah berbeda. Itu kira-kira berbeda juga nggak? Kayak pelanggar lalu lintasnya. Apakah jauh lebih banyak penduduknya seperti di Jember, atau masih bisa dikategorikan sama itu? Kayak pelanggar lalu lintas. Jadi kalau menurut pengamatan saya tergantung dari masyarakat sendiri. Karena kesadaran masyarakat kan menentukan besar kecilnya pelanggaran. Gitu. Apa yang saat ini apa yang terjadi ini, Pak? Kebanyakan pelanggarnya itu bukan orang kota gitu. Amit ya, kebanyakan orang luar kota mungkin. Oke. Jadi kan untuk pelanggaran sendiri kebanyakan memang mungkin dari warga, dari pedesaan. Namun dalam hal ini kita juga bagian sosialisasi, kita juga sering turun ke pedesaan, kecamatan untuk sosialisasi langsung ke perangkat desa. Baik. Jadi agar diteruskan ke warga masyarakat. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada warga masyarakat, khususnya pendengar radio Pratiwi, agar lebih dipatuhi lagi untuk peraturan lalu lintas dan juga lebih memahami lagi tentang aturan. Jadi tujuannya kan bukan hanya untuk diri kita sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, tapi juga untuk orang lain. Monggo sama-sama sadar diri gitu ya, Pak. Menyadari sudah ada aturannya ya, Pak. Betul sekali. Seperti itu. Ya, apalagi ini, Pak, tentang rambu-rambu lalu lintas tadi ya, Pak. Berarti kan tadi nerobos lampu merah diterobos. Mungkin beberapa masyarakat juga masih belum paham arti lampu merah, kuning sama hijau gitu. Baik. Kalau menurut saya untuk secara universal pasti masyarakat Bondowoso sudah banyak yang tahu tentang rambu lalu lintas, baik melalui media dari televisi maupun dari edukasi ketika sekolah pasti sudah disampaikan. Menurut pengamatan saya itu kan dari masing-masing individu yang mungkin kurang menyadari dan memahami. Jadi ketika terjadi kecelakaan kan fatal jadinya karena menurut aturan jelas salah. Seperti itu. Ini juga lebih banyak yang tanya, biasanya kalau lampu kuning itu sebaiknya jalan apa berhenti, ya kan? Kan banyak yang tanya kayak gitu biasanya. Biasanya dari ini juga ya. Kayak masyarakat ini, Dre, dari para remaja-remaja. Emang daripada lampu merah gas gitu, Pak, biasanya. Gimana nih pendapatnya, Pak? Kalau untuk lampu kuning sendiri itu sebagai peringatan sebenarnya. Kita harus mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan jikalau pada saat kita berjalan melihat lampu kuning menyala itu mengurangi kecepatan. Kalau enggak, kita harus persiapan untuk berhenti. Biar tidak mendadak remnya gitu. Itu gunanya untuk lampu kuning pada saat dan lampu kuning sendiri pun untuk menyalanya tidak terlalu lama, mungkin beberapa detik aja. Karena untuk kesiapan, karena untuk pergantian dari arah gitu lah, yang berlawanan atau yang di perempatan gitu, Mas. Itu yang bisa menyebabkan suatu kecelakaan. Takutnya dari arah yang itu sudah hijau, dia pasti akan mengejar waktu, mungkin bisa mengejar waktu karena buru-buru dan waktu hijau langsung digas. Nah, di situ nanti takutnya kejadiannya. Jadi lebih baik bersabar aja ya, Pak Eko ya. Kalau saya sih lebih baik telat kerja daripada keselamatan sendiri terancam. Nanti luka atau dibawa ke rumah sakit malah nggak kerja, Pak. Ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi keselamatan yang utama. Ya, keselamatan nomor 1. Iya. Ini kayaknya dari beberapa pendengar sudah ada yang tanya ini, Alif ya. Benar, Dre. Tapi kayaknya Alif mau tanya juga nih. Ya, masih ada banyak pertanyaan, Dre. Oke, silakan. Ini juga disinggung, Dre, dari beberapa pendengar beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Gimana nggak mau
terjadi adanya kecelakaan katanya Pak. Wong jalannya aja banyak yang rusak. Ini gimana pemerintahnya katanya? Loh, sampai bilang kayak gitu. Ini gimana nih Pak? Masih ada sangkut pautnya nggak dengan Satlantas? Dengan Satlantas utamanya ini ya, kepolisian. Baik, saya tambahkan untuk pertanyaan tentang faktor penyebab kecelakaan. Jadi memang betul untuk penyebab kecelakaan adalah salah satunya dari jalan. Kita unit di Kiasa juga kan rutin ngontrol Mas ya untuk kondisi jalan maupun kondisi alam seperti di Beringin, jalur rawan longsor. Kita juga rutin ngecek. Oh di ini ya Pak, arak-arak gitu ya? Betul sekali Mas. Iya. Katanya memang jalur black spot ya Pak. Ya black spot. Jadi untuk jalur black spotnya sendiri, maaf saya menambahkan, saat ini adalah di Simpang 3 Selo Lembu. Silo Lembu. Betul sekali nggih. Karena di sana kan perbukitan Pak. Bukan. Karena di sana kan jalur rawan kecelakaan. Yang pertigaan gitu Mas. Pertigaan, kebetulan kontur jalan arah jalan agak menikung kalau dari arah Beringin menuju ke Bondowoso. Agak menikung, kemudian ada pertigaan. Jadi untuk pengendara jalan wajib mengurangi kecepatan karena kondisi jalan menurun, menikung, ditambah lagi ada pertigaan. Mungkin lebih tepatnya kalau mau nyebrang noleh dulu gitu ya Pak. Nggih, betul. Saling bergantian nggih. Pokoknya jangan dipraktekkan kayak di MotoGP ya. Memang lintasannya bagus Pak. Iya kan? Belok-beloknya bagus. Kalau itu kan sirkuit Mas ya. Ada tempatnya sendiri. Ada tempatnya sendiri, jangan salah paham ya pendengar TV. Kalau memang mau balapan ya di sirkuit. Nggih, betul. Jangan di jalan raya ya Pak ya. Karena sudah banyak kayaknya korban. Iya, betul. Sayangi nyawa diri sendiri dan orang lain sama keluarga. Iya. Rugi diri sendiri seperti yang disampaikan tadi ya. Betul. Kemudian juga biasanya ini banyak yang tanya soal ini Pak, di mana? Di Selasaan nih loh Pak. Di sana sering macet Pak gitu. Apa Pak polisinya nggak melakukan pengaturan gitu. Kebanyakan kayak gitu Pak kalau kita sering live gitu ya. Ada beberapa pendengar yang mengatakan ini apa ndak ada jalur alternatif gitu, apalagi roda 4 biasanya Pak. Katanya nggak bisa, kalau roda 2 sih bisa gitu katanya. Gimana Pak Eko? Baik, saya tambahkan untuk jalur Selasaan. Jalur Selasaan kan seminggu sekali Mas ya. Jadi untuk pasaran sapi di wilayah Bondowoso kota adalah pada hari Selasa. Untuk petugas kepolisian sendiri untuk pengaturan sudah Mas ya. Jadi ya, Pak, ya? Jadi untuk jalur Selasaan sendiri sudah ada yang patroli, di samping pengaturan sudah ada yang patroli sendiri. Baik dari lalu lintas maupun dari Sabara juga akan melaksanakan patrolinya. Jadi memang sama dengan pasar tumpah ya. Jadi memang sedikit terganggu untuk arus lalin. Tapi setidaknya kita dari kepolisian juga sudah melaksanakan kegiatannya demi kelancaran lalu lintas. Iya, saya juga pernah lihat Pak, itu ada apa ya, di tengah jalan tuh kayak ada bannernya gitu loh. Jadi roda 4 nggak boleh masuk. Betul. Kadang dikasih portal warna oranye. Oh ya, betul sekali. Di pertigaan itu Mas, pertigaan yang mau Selasaan mau ke SMA 3. Iya. Betul. Pengalian arus Mas. Pengalian arus kan nanti bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 biar tidak menumpuk di Selasaan tersebut. Makanya kan ada yang lewat Polres mengurai kemacetan. Arus yang lain kalau khusus untuk Bondowoso sendiri kan mungkin sudah paham. Kalau memang daerah situ kan memang rawan macet kalau pada hari-hari tertentu. Gitu. Berarti memang dari kepolisian sudah ditaruh gitu sudah, ya Pak ya. Siap. Jadi yang masih ngeyel, masih lewat sana, kira-kira dapat penindakan nggak Pak? Baik, teguran. Hanya teguran Mas ya. Teguran ya. Kalau untuk teguran pasti Mas, teguran pasti, dan itu pun juga kalau untuk menginginkan lebih cepat otomatis kan menggunakan jalan yang tidak mengikuti itu gitu loh ya. Bukannya apa kalau memang keburu-keburu atau takut macet ataupun apa. Karena di situ memang jalur tersebut memang jalan tersebut kalau pada hari itu memang pasti sudah banyak yang tahu kalau untuk macetnya. Karena memang kegiatan Selasaan memang setiap hari Selasa itu memang sudah
wajib dilaksanakan kan sama masyarakat Bondowoso. Harusnya masyarakat juga sudah tahu, sudah ya, Pak. memahami, betul. Jangan dilewati gitu, Pak, ya. Kalau memang kan pasti ada portalnya nanti, Iya. portalnya bahwa untuk kendaraan roda 4 dilarang untuk memasuki, Ya, gitu, betul. bisa. Kalau Itu. roda 2 kan masih Kalau roda 2 masih bisa. bisa untuk melalui gitu ya, biarpun itu pun tersendat-sendat gitu loh ya. Nanti bisa diarahkan ke arah yang bisa, mungkin masyarakat Bondowoso sendiri kalau untuk kegiatan di pasar Selasaan mungkin sudah paham gitu loh. Iya. Tentunya dari Satlantas sudah sering ya Pak ya memberikan sosialisasi Iya. kepada Betul sekali. masyarakat. Kira-kira terakhir kapan Pak memberikan sosialisasi sampai ke jalan-jalan biasanya itu Pak? Di lampu merah biasanya tuh ngasih sosialisasi itu biasanya. Baik, saya jelaskan lagi Mas Andre. Jadi untuk operasi zebra sendiri ini kita lebih ditekankan untuk turun ke jalan, sosialisasi kita di jalan raya, di simpang 4 rutin tiap hari. Kemudian kita langsung turun ke masyarakat, mulai dari masyarakat, komunitas masyarakat, komunitas klub mobil sudah, kemudian di tempat lokasi berkumpulnya masyarakat di terminal, di pasar sudah kami lakukan himbauan dan sosialisasi juga. Jadi sasarannya memang ke masyarakat. Ya, betul sekali. Kumpulannya banyak. Oke, gitu betul ya, Pak, ya. sekali. Kemudian ini juga Pak, dengan hari-hari biasa sama weekend itu ada tindakan yang berbeda nggak? Mungkin ada penambahan personel seperti weekend atau sama aja gitu. Kalau GFD gitu biasanya Pak, hari betul. Minggu Ya, biasanya kan betul ada. sekali. Ada. Oh, itu namanya parkir sepeda di Jalan Ayan itu. Ya, betul. Kejar, Pak. penuh. Ya, betul sekali Mas. Karena kan lokasi CFD Heeh. untuk petugas kepolisian sendiri juga sudah gabungan untuk pengamanannya, baik dari TNI ditambah Satpol PP, pengamanan khusus di CFD pada hari Minggu. Jadi memang untuk CFD sendiri kan khusus untuk masyarakat pejalan kaki dan pesepeda. Nggih. Iya. Jadi untuk sepeda motornya monggo diparkir di luar. Jadi untuk pengguna jalan sendiri juga kan wilayah Bondowoso sudah paham di setiap kegiatan CFD sudah pasti untuk parkir terjadi penumpukan. Nggih, jadi untuk yang memang rencana melewati jalur sekitar CFD mending cari jalur yang lain agar tidak terjebak gitu. macet Dari seperti alun-alun lah, paling enggak gitu. Biasanya di perempatan Hotel Palem. Sudah sudah ada ada pengalian. pengaturan, Ada, Nggih, ada. betul, Barat pengalian. biasanya Pak. Nggih, Untuk betul portalnya sekali. kan pasti ada di situ nanti. Betul. Pemberitahuan bahwa untuk kemacetan atau nggak bisa dilalui itu kan pasti ada nanti. Pengalian arus. Iya. Ya, betul. Ya tapi memang nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, ada beberapa pengendara dulu Andri lihat sendiri loh Pak ya, di perempatan Palem itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Dari tampilannya mohon maaf kayaknya memang dari luar kota. Nah bapak ini dari arah selatan Pak, dari Satlantas belok kanan, kan harusnya nggak boleh, kan satu jalur itu. Iya. dari timur. Oh ya, betul sekali. Dan kebetulan di sana ada pegawai dishub, langsung diberhentikan, ya dikasih teguran, Himbauan. tapi enggak ini disuruh lanjut lagi. Mungkin Betul sekali. ini ya Pak ya, masyarakat belum semua ya Iya. tahu tentang jalur-jalurnya itu Pak ya. Nggih, baik. Ha-ha. Saya tambahkan lagi Mas Andre. Ha-ha. Seperti yang disampaikan Mas Andre tadi, mungkin pengendara dari luar kota, dari arah Ayani dari ya, arah selatan menuju ke arah timur. Iya, ke kanan belok Ah, kanan ke nih Pak. belok kanan di simpang 4 Palem. Nah, di situ kan sudah ada rambu-rambu. Rambu-rambunya. Jadi memang untuk pengendara sendiri, pengendara roda 2 maupun roda 4 memang kan kalau menurut aturan kan wajib mengetahui Iya. tentang rambu-rambu lalu lintas. Apakah dilarang Ya, parkir? seperti itu. Jadi kita memang kan dituntut kejelian untuk itu. Karena kan rambu-rambu kan gambaran buat kita ketika kita berkendara di jalan. Gimana Pak? Seperti itu. Untuk di Bondowoso, nah ini terkait fasilitas ya, seperti rambu-rambu tadi. Baik. Sudah lengkap semua kah? Sudah pas dengan posisinya? Posisinya. Atau gimana? Nggih, baik, saya tambahkan Mas Alip. Jadi untuk rambu-rambu sendiri, kita juga dari unit Dikyasa ini sudah
rutin juga melakukan pengecekan. Jadi untuk rambu-rambu kita berkala juga melakukan pengecekan sama dengan seperti tadi. Faktor penyebab kecelakaan yang jalan raya, faktor alamnya arah keberingin yang rawan longsor, itu juga rutin kita cek seperti itu. Kemudian juga untuk fasilitasnya seperti rambu-rambu itu kalau ada yang ketutupan pohon, nah itu kan ada juga kan Pak pastinya. Iya. Itu biasanya kerjasama dengan itu ini ya Pak ya? bagian dari iya DLHP ya Pak ya. Iya. Ya seperti itu. Nggih. Ya, ikut DLHP ya Pak ya. Iya, untuk pemotongan pohon. Iya. Memang untuk di kawasan Bondowoso Kota, saya lihat ya Pak ya, saya sendiri sebagai pengendara juga kayaknya sudah sedikit Pak ya, sedikit pelanggar lalu lintas, hanya beberapa saja, yaitu biasanya kalau lampu kuning gitu loh Pak, itu banyak yang ngebut takut kena lampu mungkin merah keburu-buru gitu, ya. Tapi seharusnya dikembalikan lagi kepada pengguna jalan untuk saling menyadari, apalagi khususnya di perempatan. Cuma Karena berapa menit? Nah, betul sekali. Nggak sampai setengah jam loh Pak. Nggih, betul sekali. Iya kan? Detik hitungan, menit lah Menit gitu nggih. ya. Di Simpang 4 ini Pak biasanya pengairan itu rawan laka juga. Rawan juga ya Pak ya. Nggih, di situ sudah ada CCTV juga Mas, mantau. Jadi ketika terjadi pelanggaran atau kecelakaan kan sudah Kelihatan ada ya? CCTV-nya. Nggih, betul. Nah Seperti ini. yang di mana? Taman Sari kan ada CCTV juga. Mana di situ gunanya CCTV kan sebenarnya mana yang benar mana yang salah pasti akan kelihatan di situ. Oh ya, siapa tahu kalau sudah kecelakaan kan biasanya tidak mau salah. Betul. Ya, Pak, ya. Nah ini buktinya gitu ya. Betul. Ya mau gimana lagi kamu gitu. Ya, Gitu yang betul. Nggih. Makanya kadang kan ada yang saling menuntut ataupun apa gitu. Oh ya ini lagi Pak, banyak yang ditanyakan pendengar dulu waktu baru-barunya sosialisasi apa ya dulu ya, pokoknya pengendara harus pakai sepatu gitu katanya Pak. Itu. Ya itu gimana Pak? Baik, Sebenarnya gimana? kalau itu sih hanya himbauan aja sebenarnya himbauan Mas ya. Tujuannya kan satu untuk tampilan biar kita lebih keren lah. Nggih. Lebih maco gitu ya Pak ya. Yang kedua juga ketika kita jatuh ya atau kecelakaan, bukan kecelakaan berat Mas ya, kalau kecelakaan ringan-ringan kan kaki juga kan lebih terlindungi daripada mengurangi luka. Nah, itu mengurangi lukanya. Berarti ini kan masuk safety reading itu Safety ya Pak ya? reading, betul sekali. Pakai Salah sepatu, satu bagian. pakai Betul. celana ya Pak Iya. ya. Betul. Apa namanya? Sarung tangan. Sarung tangan gitu ya. Malah harusnya ada pelindung Mas. Pelindung tangannya. lutut, Kalau pelindung pakai siku kendaraan. harusnya. Roda 2. Kayak roda dua. membalap dong. Iya. Pak. Iya. Kan kayak membalap Harus, loh. Iya. Tapi kan juga bermanfaatnya juga untuk di kita. Iya, Waktu sebenarnya. kita jatuh namanya kita musibah kan pasti Nggak ada yang tahu, Pak. Iya, tidak ada yang betul, tahu. Mas. Apes. Tiba-tiba terus Iya. jatuh pas apa gitu. Itu untuk mengurangi apa? Luka gitu loh. Iya, betul. Tujuannya itu. Fungsinya itu sebenarnya itu. Apalagi kalau kaki kan gampang kalau pas jatuh kan pasti kaki dulu kena ya. dulu kan Betul. gitu. Nahan Makanya gitu ya. Nggih. intinya cuma itu. Ini kayaknya harus dijawab satu-satu. Mungkin dari Pak Sugiharto dulu. Suka dukanya saat lakukan kegiatan atau bertemu langsung, bertatap muka langsung Bertugas dengan lah gitu ya. dengan masyarakat. Sukanya tuh paling banyak Mas, sukanya. Kalau dukanya sedikit. Alhamdulillah. Makanya kita kan memang namanya kepolisian, memang kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, dimanapun masyarakat membutuhkan kita harus ada. Gitu. Kenapa? Karena masyarakat itu memang kita melayani pelayannya masyarakat. Nah, apapun masyarakat yang dikeluhkan, apa yang kita harus bisa menangani gitu. Kalau memang kita nggak bisa menangani, kita minta bantuan ke yang lain gitu. Kalau dukanya alhamdulillah selama ini belum ada. Gitu. Yang paling banyak memang sukanya, karena kita juga banyak mengenal dengan masyarakat. Baik itu yang bukan ini, lama-lama kan menjadi saudara Mas. Betul sekali. Jalin silaturahmi gitu. Betul Ya. sekali. Kalau Pak Eko gimana Pak? Ini sudah 20 tahun Liv di Bondowoso. Baik ya, secara pribadi saya sampaikan hampir sama dengan Pak Sugiharto. Oke, jadi untuk sukanya banyak juga, dukanya ya ada alhamdulillah hanya beberapa aja. Beberapa pasti ada. Dan tujuannya juga adalah untuk silaturahmi Mas. Begitu. Dan sebenarnya sosialisasinya buat masyarakat juga. Iya, Pak, betul ya? betul sekali. Buat masyarakat juga.
Nah, kita kembali ke materi ya Pak ya, tentang operasi Zebra Semeru. Ini setiap tahun ada ya Pak ya? Berapa kali Pak kira-kira? Setiap tahun sekali Mas. Sekali untuk ya? Zebra Semeru dan biasanya di akhir tahun seperti ini. Menjelang Natal tahun dan baru untuk pengamanan antisipasinya. Oke. Begitu. Untuk lokasi ininya rahasia ya Pak ya? Nanti tidak pasti, tidak tentu kalau tentu lokasi mana saja yang perlu dilaksanakan kayak pemeriksaan maupun sweeping itu tidak tentu, tidak pasti. Kita tidak bisa untuk menentukan. Kalau dikasih tahu kan, aduh, menghindar semua ya Pak Eko ya. Saya tambahkan boleh Mas Andri ya. Oke. Jadi untuk operasi Zebra Semeru sendiri ini untuk petugas juga boleh melakukan hunting Mas. Hunting itu dalam artian apabila kita sedang berpatroli menemukan pelanggaran boleh kita hentikan. Gitu. Oh jadi tidak berhenti di suatu tempat gitu ya Pak ya. Stasionernya ya. Stasionernya boleh. Untuk hunting system juga boleh. Ya seperti itu, ketika kita patroli menemukan pelanggaran kita tindak atau teguran boleh. Seperti itu. Boleh Pak ya. Ada tujuannya juga kan satu untuk edukasi dan yang kedua juga untuk sosialisasinya, penindakannya. Nah kalau gitu. Seandainya di lokasi misal di ini kan pasti di kawasan kota ya Pak ya. Di kawasan kota kira-kira dari kepolisian saja atau mungkin bareng Disub atau sama kayak polisi militer gitu. Karena pernah Andre dulu di daerah Kembang sana Pak. Itu operasinya Pak ada polisi militer, ada Disub, ada polisi juga dari Satlantas. Banyak Pak. Sampai ada meja-mejanya juga. Ini besar sekali ini. Apakah kira-kira operasi Zebra Semeru 2022 juga seperti itu Pak? Mungkin dari Satlantas saja. Jadi untuk operasi Zebra Semeru 2022 ini memang melibatkan satuan samping Mas ya, dari TNI maupun dari Pemda, Satpol PP, Disub. Memang kita berkolaborasi Mas. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya juga kita jalan bareng. Patroli sama-sama. Kalau operasi Zebra Semerunya malam kira-kira ada nggak Pak? Kalau kita Satgas Preemptif ini Mas, kita sebenarnya hanya sosialisasi aja. Sebenarnya kalau untuk kegiatan itu tuh sebenarnya 24 jam Mas. Dihitung untuk kegiatan 24 jam. Baik itu preemptif maupun preventifnya penindakan itu bisa 24 jam. Nah, di situ dilihat dari kegiatannya masing-masing gitu. Kalau kita kan di Satgas preemptifnya itu sebagai untuk sosialisasi dan edukasi gitu. Karena di sini untuk operasi Zebra sendiri bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Itu intinya, tujuannya cuma itu. Yang penting masyarakat juga nyaman menggunakan jalan gitu ya Pak ya. Itu aja, yang penting kita sudah memberikan sosialisasi maupun edukasi itu biar masyarakat juga enak waktu berlalu lintasnya. Kalau seandainya ada masyarakat nih Pak dari luar kota bingung ke Bondowoso mau ke Satlantas, tanyakah jalannya mana aja yang boleh dilewati gitu. Boleh nggak Pak cuman tanya kayak gitu? Boleh Mas, boleh, kita akan pelayanan. Jadi memang ya kita wajib melayani masyarakat seperti itu, wajib. Dan biasanya untuk masyarakat dari luar kota sendiri juga kan sudah memperhatikan rambu-rambu. Jadi memang kalau memang benar-benar bingung monggo bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan ya Pak ya. Ke petugas atau poster dekat. Enggak kira ditangkap gitu Wah, Pak ya. Kan orang kan wah polisi lari-lari gitu Pak biasanya. Kebanyakan memangnya takutnya kayak gitu Mas. Padahal kalau kita lengkap kan ngapain lagi? Ya, betul sekali. Intinya cuma itu. Yang penting kita bisa mematuhi peraturan lalu lintas saja dan surat-suratnya lengkap, jalan saja, nggak usah takut. Biasanya kalau yang takut kayak gitu, yang surat-suratnya kurang lengkap ataupun untuk kendaraannya kurang lengkap, kayak nggak ada spionnya ataupun apa, itu pasti
sebelum melintasi dari jauh pun kelihatan itu pasti ketakutan, pasti akan berhenti ataupun sembunyi. Menyadari sebenarnya Pak Sugiarto, menyadari kalau salah. Jadi makanya takut. Menunggu sampai operasi tersebut selesai gitu kan. Kadang kan gitu masyarakat penilainya. Nah itu memang fakta Pak, gimana Pak? Itu jadi buat pendengar, kalau memang surat-suratnya lengkap, punya pengendara sepeda motor pakai helm SNI, ya Pak ya. Sepedanya standar pakai spion, peleknya juga standar, tidak kenal potbrong. Ngapain takut ya Pak? Iya betul. Malah kalau diberhentikan ya enggak apa-apa, salaman aja gitu. Sambil berkenalan. Kalau enggak ya foto gitu ya Pak ya. Sambil berkenalan gitu. Iya. Dre, ini udah masuk sesi pertanyaan juga. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah gabungan. Yang ingin gabungan monggo di 083 8533 0-nya 5 kali. Betul ya Dri ya? Benar. Bisa WhatsApp, SMS, atau mau gabungan via telepon Dri? Langsung telepon juga boleh. Sangat ya Pak bisa. Eko ya. Monggo. Tapi yang terpenting materinya jangan jauh-jauh ya. Dari seputar operasi zebra. Operasi zebra. Betul. Oke. Ini mungkin yang pertama ini dari Alif bacakan yang pertama masuk dulu. Selamat pagi, saya Dita dari Kembang. Mau tanya ini Pak, kan sudah banyak CCTV di jalan ya Pak, terutama di pom bensin Taman Sari. Tapi masih banyak yang melanggar. Gimana tanggapan kepolisian dengan kejadian ini? Kalau boleh usul Pak, kenapa gak ditambah speaker kayak di kota-kota besar agar mereka yang melanggar bisa lebih sadar Pak? Terima kasih. Ini dari Dita Kembang. Di kawasan kota ini ya Mbak Dita, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dita atas pertanyaannya. Jadi untuk pelanggaran sendiri kan sudah terpantau oleh CCTV. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing, kembali ke kesadaran masing-masing pengguna jalan. Apabila kita sudah tertibkan enak sebenarnya Mas. Jadi untuk kecelakaan juga minim, menurun, kenyamanan juga tercapai, kan seperti itu. Makanya kan diperlukan etika berlalu lintas di jalan raya, karena jalan kan bukan milik kita sendiri tapi milik orang banyak. Jadi siapapun berhak lewat di jalan raya. Sama dengan di kampung, kita kan ada aturannya. Jadi tata tertib di kampung aja wajib dipatuhi, apalagi aturan berlalu lintas negara, nggih. Jadi tetap monggo mari kita sama-sama menyadari dan lebih disiplin lagi. Itu kuncinya. Ya mungkin yang dimaksudkan Mbak Dita itu kayak di kota-kota pemasangan besar, speaker ya. Jadi pemasangan speaker untuk sementara di Bondowoso masih belum ya Pak ya. Masih belum. Tapi menurut saya kamera sudah ya betul. Sudah tinggal ditambahi speaker di aslinya itu ya Pak ya. Jadi kamera sudah terpasang. Sebenarnya enggak usah dipasang, enggak masalah sih Pak, asalkan masyarakatnya tersadar. Nah itu tadi, asalkan kesadaran sadar sendiri gitu. Kalau masyarakat sadar nggak mungkin polisi ngapain masang kayak gitu ya Pak ya. Karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Mari kita hindari pelanggaran untuk mencegah kecelakaan. Keselamatan nomor 1. Keselamatan nomor 1 gitu ya. Ini lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kayaknya Andre atau Alif sendiri yang jawab deh. Ini dari Pratiwi Radio. Selamat pagi dan selamat pagi untuk semua Pak Polisi. Operasi Zebra sampai kapan ya Pak? Maaf saya baru nyimak katanya. Nuzul. baru gabung ini. Pak Nuzul gitu. Saya jawab langsung ya. Baik Pak Nuzul. Jadi kita melaksanakan operasi Zebra ini sudah berlangsung mulai tanggal 3 Oktober hingga 16 Oktober selama 14 hari. Jadi ini sudah setengah perjalanan Pak Nuzul ya. Tapi ini juga buat Pak Nuzul, jangan moro-moro cuma ngelengkapi apa? Pokoknya berkendara pakai lampu lalu lintas saat operasi Zebra aja. Ya paham saya. Hari-hari biasa juga sama ya Pak ya. Harus tetap dipatuhi. Namanya kita menggunakan jalan kan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena apa? Kalau tidak mematuhi rambu lalu lintas, pasti nanti takutnya ada pasialnya atau apa. Efeknya kembali ke diri sendiri. Rugi sendiri. Iya betul sekali. Nanti
dampaknya ya diri sendiri, nggak usah ke orang lain. Iya, betul. Mungkin Andre yang ketiga. Oke, yang ketiga, waduh ini lumayan nih. Selamat pagi Pak Polisi dan Pratiwi Radio. Mau tanya-tanya nih Pak, kira-kira sasaran operasi zebra saat ini apa aja ya Pak? Saya Nita dari Binakal. 7. Oke. Baik Mbak Nita, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jelaskan lagi karena di awal tadi sudah saya jelaskan. Jadi mungkin Mbak Nita masih belum atau baru bergabung. Jadi untuk sasaran operasi Zebra Semeru 2022 ini ada 7 prioritas. 1, menggunakan ponsel saat berkendara. Yang kedua, pengendara di bawah umur. Yang ketiga, berboncengan lebih dari 1 orang untuk sepeda motor. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Kemudian yang kelima, mengemudi kendaraan dalam pengaruh alkohol. Kemudian yang keenam, melawan arus. Dan yang ketujuh, melebihi batas kecepatan. Jadi untuk batas kecepatan sendiri kan di aturan sudah diatur. Jadi untuk kecepatan dalam kota sendiri berapa, luar kota berapa, jalan tol berapa, kemudian di perkampungan berapa, kan sudah ada ya. Ada ya Pak ya? Ada. Sampai detail gitu ya Pak? Iya. Oke, kalau setaunya Alip di wilayah kota ya Pak ya? 60 ya Pak ya? Kalau kota 30. Oh, 30. Ya. 30 ya? Betul, Wilayah kota. kota. Baru 30. kalau yang 60 itu? 60 itu Di tol. kalau kita dari Bukan. kota menuju luar kota, Mas. Oh. Jadi kalau Jalan pengertian provinsi. kota sendiri di sini adalah Kota Bondowoso ya. Mungkin keluar dari Nangkaan, setelah Nangkaan Sukowiryo menuju ke Jember Jember, gitu ya. nah, sudah Selatan. boleh. Untuk batasnya adalah 60 km per jam. Iya. Seperti itu. Nah, terima kasih Mbak Nita ya di Binakal. Ini kayaknya pertanyaan Andri sendiri nih. Oke, Pak. monggo Mas Andri. Ini biasanya di jalan kan ada ini Pak, apa namanya, garis-garisnya gitu kan. Iya. Ada yang putus-putus, ada yang Oh, enggak. marka ya. Marka jalannya. Nah, itu kan warna putih. Oke. Tapi kan ada yang warna kuning. Ah, gitu. betul. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Baik, saya jelaskan Mas Andri. Pertanyaannya bagus juga. Jadi untuk di Bondowoso sendiri kan belum ada nggih, Ya, itu marka nggak ada, kuning. Heeh. Marka kuning ini biasanya jalur provinsi setahu saya ya. Oke. Jadi kayak di Probolinggo, kan jalur poros Mas ya, jalur poros provinsi. Jadi menurut saya adalah jalur yang rawan laka. Jadi memang perlu penambahan garis berwarna kuning yang tujuannya adalah peringatan bagi pengendara. Jadi kalau pengendara seharusnya dengan adanya rambu-rambu sudah bisa membaca. Sudah bisa membaca, oh rambu-rambu ini artinya seperti ini. Jadi kita kan memang harus belajar juga tentang rambu-rambu ya. Bisa browsing di Google atau dengan sosialisasi ini kita juga turun ke masyarakat ya. Jadi itu tadi untuk marka kuning adalah marka mungkin jalur-jalur black spot ya, jalur rawan laka. Jadi memang diperlukan jalur kuning. Penambahan Ya, marka betul. kayak gitu ya Pak ya. Ya, Nah, untuk lebih waspada lagi. Untuk marka yang berhati-hati. lurus, yang putus-putus kayaknya sudah banyak yang tahu ya Pak ya. Ya betul. Oke. Selanjutnya, Liv. Ini mungkin terakhir ya dari pendengar. Oke. Juga terima kasih yang sudah gabungan dan belum dijawab karena waktunya udah mepet juga, Dre. Ini dari siapa ini? Pokoknya selamat pagi Pratiwi Radio, katanya sekarang sudah ada etle ya Pak, mobil-mobil polisi yang ada kameranya itu ya Pak. Apa benar kalau ada pelanggar yang terpantau kamera itu nanti langsung dapat surat ke rumah Pak? Soalnya tersiar kabar kayak gitu Pak. Nah, kalau memang benar, gimana bagi mereka yang punya kendaraan yang masih atas nama orang lain atau pemilik pertamanya Pak? Baik, saya jawab untuk pertanyaan dari Pak Nah, siapa itu? ini nggak disebutkan Oh, kalau enggak, di nggih. profilnya gambar pohon di nomor WhatsApp 11 belakangnya Pak. Nggih, enggak apa-apa. Kita di luar konteks operasi zebra nggih. Tapi masih tentang lalu lintas. Baik, yang dimaksud adalah mobil incar atau etle mobiling.
Jadi penindakan tilang elektronik ya melalui mobil incar. Jadi untuk mobil incar sendiri ini memang dilengkapi 2 kamera. Untuk depan sendiri 2, belakang 2. Jadi yang satu berfungsi untuk potret, yang satunya berfungsi untuk merekam video. Memang betul yang ditanyakan para pendengar. Jadi apabila terjadi pelanggaran akan mendapatkan surat. Nah pertanyaannya tadi, apabila kendaraan sudah dijual Pak, sedangkan bukan pemilik ya kita sudah gitu bukan pemilik pertama lagi, gimana? Nah jadi apabila kendaraan sudah dijual atau sudah berpindah tangan, adalah wajib untuk dilapor jual ke Samsat. Tujuannya seperti itu. Jadi apabila terjadi pelanggaran kan pemilik pertama ndak dapat surat. Nah makanya kan ketika mendapat surat itu, kita di hari ketiga hingga hari ke-7 kita wajib konfirmasi ke bagian tilang bahwa apa betul kita yang melakukan pelanggaran atau pemilik berikutnya pemilik kedua yang melakukan pelanggaran. Makanya perlunya konfirmasi di situ itu tadi. Kan bisa dilihat di videonya juga ya Pak. Nah betul, video adalah menguatkan siapa buktinya gitu, buktinya. Jadi oh iya betul Pak, ini pemilik keduanya Pak, ini sudah saya jual. Jadi petugas nanti menyurati ke pemilik kedua. Untuk pemilik pertama wajib untuk lapor jual biar nggak kebebanan ya Mas ya. Jadi seperti itu. Nah ini nambah pengetahuan juga nih buat yang di belakang layar ini ya. Ini kayaknya sudah di penghujung acara. Benar. Ini mungkin paling terakhir Dre. Dari materi yang belum disampaikan kepada masyarakat atau pendengar. Mungkin ada pesan-pesan terakhir gitu Pak. Baik, dari kami Satlantas Polres Bondowoso, khususnya Operasi Zebra Semeru Satgas Preemptif, mari kita utamakan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Etika berlalu lintas kita kedepankan, keselamatan nomor 1. Ingat keluarga itu aja. Keluarga ya. Baik, terima kasih Pak Aibda Sugierto dan juga Aibda Eko ya, selaku perwakilan Satlantas Polres Bondowoso. Kalau Pak Sugierto ini bagian Satbinmas ya Pak ya. Betul. Polres Bondowoso. Terima kasih untuk pendengar juga yang sudah bergabung ya dari jam berapa tadi sampai lupa, saking enaknya ngobrol ini ya. Betul. Baik ya. Dan juga pendengar Pratiwi, jangan lupa ya selalu tonton terus podcast Pratiwi ya Liv ya. Karena masih banyak narasumber lain yang akan kita undang di Pratiwi Radio. Jadi selalu subscribe ya channel kita, dan radionya juga jangan lupa dihidupkan ya Liv ya. Benar, jangan lupa juga ya Dre ya. Selalu dengerin Pratiwi Radio di frekuensi 106,9. Tentunya selain ada podcast, ini informasi update selalu kita suguhkan ya Dre. Selalu kita suguhkan ya di Pratiwi Radio mulai pagi sampai malam ya. 24 jam. 24 jam. Luar biasa. Oke, akhir kata saya Andriawan pamit. Dan saya Alif Fatoni juga pamit. Terima kasih banyak buat Pak Eko dan Pak Sugierto. Baik, sama-sama kru tim Pratiwi atas waktunya kepada kami, dan juga pendengar radio Pratiwi. Terima kasih atas antusiasnya, untuk kepedulian kepada Satlantas sendiri khususnya dan umumnya untuk keselamatan bagi kita semua. Kita akhiri Dre. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.